Ada 4 kata haleluya dalam ayat yang kita pelajari hari ini. Ada 4 haleluya. Haleluya itu kalau kita perhatikan di kamus, di kitab paling ujung itu haleluya artinya puji Tuhan. Ya, itu artinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya setiap hari kita harus memuji Tuhan. Amin. Makanya dikatakan dalam pasal berikutnya, dalam kitab Wahyu dikatakan keluar dari Babel. Dikatakan keluar dari Babel, keluar dari Babel. Supaya apa? Supaya kamu jangan ditimpa malapetaka, supaya kamu jangan ambil bagian dari perbuatan-perbuatannya. Jadi yang keluar dari Babel itulah Bapak Ibu yang bersorak haleluya. Ada 4 kali dalam pasal ini dikatakan haleluya. Haleluya itu dikatakan ada tandanya. Ada beberapa arti haleluya itu. Haleluya pertama ini, haleluya kedua itu. Jadi haleluya itu sebenarnya keluar dari mulut orang banyak. Perhatikan, kita mempunyai 3. Tubuh kita ini terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Yang memuji Tuhan tubuh kita atau jiwa atau roh kita atau jiwa kita? Yang memuji Tuhan saat ini apa kita? Tubuh kita atau siapa? Tubuh kita yang memuji Tuhan. Ya, tubuh kita yang memuji Tuhan. Di saat kita memuji Tuhan, hubungan kita lebih intim lagi kepada Tuhan, maka tubuh kita itu dikuasai roh. Ya. Jadi makanya dikatakan kalau ada orang mati, roh kembali kepada roh dan tubuh kembali ke tanah. Jiwa itu di mana? Jiwa inilah yang harus dibereskan. Ya. Kalau kita berpikir itu jiwa. Ya, jiwa. Jadi mulut kita inilah yang memuji Tuhan. Tubuh kita inilah memuji Tuhan. Jadi usahakan tubuhmu itu keluar dari Babel, supaya pujian itu sampai kepada Tuhan. Dikatakan puji Tuhan, haleluya artinya puji Tuhan. Jadi kita harus memuji Tuhan setiap saat. Kalau ada mungkin persoalan, contohnya dikatakan seperti ini, jangan dulu persoalan. Wah, semakin ganteng aja Pak temu orang ini, puji Tuhan. Ya, semakin diberkati ku tengok keluarga ini, puji Tuhan. Kita harus biasakan memuji Tuhan. Ya. Ada apa dalam kata haleluya ini? Kembali ke ayat pertama, dikatakan di sana Bapak Ibu, haleluya pertama. Haleluya pertama itu terdapat dalam ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya haleluya. Kenapa dikatakan haleluya? Kenapa ada suara mengatakan haleluya? Yang pertama alasannya karena sukacita atas gereja palsu yang telah dimusnahkan. Orang yang ada di surga, orang yang sudah disingkirkan oleh Tuhan, melihat gereja palsu itu, melihat pelacur besar itu telah dimusnahkan, maka semua orang yang ada di surga, semua orang yang telah disingkirkan oleh Tuhan, bersorak bersama mengatakan haleluya. Puji Tuhan, itu artinya. Atas sukacita sehingga terdorong haleluya. Atas sukacita besar, kenapa? Atas gereja palsu yang telah dihancurkan. Itu yang pertama, sehingga keluar kata-kata haleluya. Yang ayat yang kedua, apa dikatakan Bapak Ibu ayat yang kedua? Yang kedua, kenapa orang mengatakan, kenapa surga mengatakan, kenapa orang benar mengatakan, kenapa orang yang keluar dari Babel mengatakan haleluya? Alasannya kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar dan adil segala penghakimannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adil dan benar. Wah, mungkin kita berkata, atau seperti baru-baru ini Inang Asibayan mengalami duka. Mungkin dia mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan itu adil Bapak Ibu, tapi kita tidak terselami.
uang banyak. Lalu kita lihat, oh berarti wah adil Tuhan itu sama orang itu. Orang itu kelihatannya berbahagia. Kalau saya mau tanya dulu, orang yang berbahagia itu gimana sih? Menurut pikiran kita, orang yang berbahagia itu yang kayak mana? Banyak uang. Kok banyak uangnya mungkin berbahagia lah orang itu ya. Atau mungkin sesuatu dapat kedudukan yang bagus. Berbahagia sekali lah istrinya itu. Tapi ada beberapa pernah aku tanya orang yang banyak uangnya, bilanglah berbahagia itu, saya neraka di Jerman, gak bahagia. Yang berbahagia itu sederhana, bertolak belakang dengan pola pikir kita yang berbahagia itu. Kalau berbahagia dikatakan wah tercukupkan, itu baru berbahagia menurut pikiran kita. Ada juga seperti kami laki-laki, mungkin ada di satu daerah bintang desa mungkin, atau perempuan cantik, begitu laki-laki itu mendapatkannya, berbahagia sekali lah kau bisa dapat dia kan. Tapi bukan itu yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu siapa yang berbahagia. Di dalam Tuhan dikatakan yang berbahagia itu orang mati. Kalau kita mati di dalam Tuhan, itu baru dikatakan berbahagia. Tapi tentu ada kebahagiaan juga orang hidup. Kita masih hidup kan, kita perlu bahagia, amin. Perlu bahagia di dalam Tuhan atau di dunia ini? Saya mau tanya dulu, di dalam Tuhan atau di dunia ini kita perlu bahagia? Dua-duanya. Oke, kita lihat dulu Matius pasal 5 mulai ayat 3. Dua-duanya diminta serakah berbahagia di Tuhan. Tapi kita cocokkan juga nanti ketemunya ini, kalau ketemu kita terima dari Tuhan. Sampai ayat berapa itu? Coba kita baca dulu. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Iya. Yang berbahagia itu di hadapan Tuhan siapa? Miskin. Orang miskin. Tapi kalau kita bertanya tadi, yang berbahagia itu di dunia ini adalah kalau banyak uang. Miskin, nggak tahu saya miskin yang bagaimana ini. Tapi miskin dalam arti berkekurangan. Kalau dikatakan miskin secara rohani, ada juga yang kayaknya berbahagia orang yang haus dan yang lapar akan kebenaran. Berarti bukan ini. Berarti ini dikatakan orang yang miskin tapi berharap kepada Tuhan. Udah miskin tidak tahu lagi bersyukur. Udah miskin tidak tahu lagi mengucapkan haleluya. Selalu mengutuk. Yang dimaksud itu adalah miskin tapi bertahan dalam Tuhan. Itu yang berbahagia dibanding dengan orang yang memiliki segalanya tapi tidak ada Tuhan. Makanya dikatakan lebih berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa dibanding dengan yang memiliki segalanya tapi tidak punya Tuhan. Amin. Tapi kalau kita punya di bumi ini, kita punya uang, cukup uang, kita intim hubungan kita kepada Tuhan, sangat-sangat berbahagia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi yang jelas firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Jika di dalam kekurangan kita, jika di dalam kemiskinan kita, kita masih mampu memuji Tuhan, mengatakan haleluya, 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 karena Allah itu adil. Sekalipun kita dalam kekurangan segala-galanya, maka Tuhan akan pasti melindungi dan memelihara kita. Haleluya. Yang kedua, yang bagaimana dikatakan berbahagia, ayat yang keempat. Coba kita baca 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang kedua yang berbahagia itu yang bagaimana? Yang berduka cita. Berduka. Berduka dalam ayat ini bukan berarti yang mati, yang meninggal anggota keluarga. Tetapi yang berduka itu, kita mungkin dikucilkan, kita mungkin difitnah tanpa alasan. Berduka enggak? Masak situ dulu. Tapi
Kita dijepit tetapi kita tidak merasa terjepit. Kenapa? Ada Tuhan yang akan memelihara kita. Ada Tuhan yang akan menghibur kita. Itu yang dimaksud. Bukan karena banyak uang kita berbahagia, tapi sangat lebih berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka di hadapan Allah, dibanding dengan orang yang berpesta pora tetapi tidak mempunyai Tuhan. Itu maksudnya. Ayat yang kelima, apa dikatakan lagi ayat yang kelima? Coba kita baca 2-3 ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini baru dapat rezeki. Lemah lembut akan memiliki bumi. Maka bumi, bagian bumi dapat kita. Hasil bumi dapat kita. Kalau kita lemah lembut, boro-boro kita mau lemah lembut keluar, kalau di dalam kita nggak bisa lemah lembut. Boro-boro kita lemah lembut di luar sana. Dengan engkau berkati Tuhan. Sihat imamnya. Saya jauh. Aku mati minyak kotor. Wah. Kira-kira memiliki bumi enggak? Dapat enggak? Di rumah kita selalu mengutuki, di luar kita sepura-pura kita memberkati. Itu munafik loh. Makanya doa Bapak kami diajarkan, gak usah datang dulu kepada aku, selesaikan dulu persoalanmu di situ. Doa Bapak kami kan, ayat terakhir kan, itu munafik loh. Jadi supaya kita memiliki bumi, bagian dari bumi ini dipercayakan Tuhan, lemah lembutlah dulu. Tapi saya nggak bisa lemah lembut. Lemah lembut itu gimana? Ada bahasa Batak nih lemah lembut. Ada bahasa Batak, coba lihat dulu. Ada bahasa Batak. Ada bawa bibel. Hah? Neros disubir. Coba lihat dulu bahasa Bataknya itu. Sini dulu. Itu bahasa Bataknya. Meros, nah ini ada bebe meros. Bebe cacat tuh bahasa Thailand kamu. Meros. Nampak panggilan tak terjawab si Jen. Iya, Matius 5 ayat berapa tuh Bang? Matius 5 ayat 5. Mertua nalabok roha. Mertua nalabok roha. Labok. Pada labok kate. Ada pinono be labok. Ali gudang tu cuma orang kuat masih labok. Apa yang labok? Warna siaposan, ada yang gue haposan. Warna sifat dapotan, tahu deh yang gudang tu sifat dapotan akan ada dapotan cer, dapotan gudang, ya, lapok, lemah lembut. Kembali ke hari Minggu, ternyata mendengarkan sudah bagian daripada kelemah lembutan, ya. Amin. Amin. Asal dapat supaya doamu tidak terhalang, katanya kan? Amin. Amin. Mulai dulu dari tengah-tengah. Gak mungkin kita bisa keluar sana. Itu namanya munafik itu. Ya. Mau dempet kayak masih jalan. Iu suami itu sah, iu istri itu sah. Dulu dan gue masih bereng, wah luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan. Jadi apa yang dikatakan keluar dari Babel itu, ya, mulai dulu dari dalam. Amin. Makanya dikatakan untuk penginjilan itu, kisah para rasul itu mulai dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi.
mulai dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lama lembu jangan mulai sama. Tok kariben. Ma. Udah makan, ma. Ma, bebeknya tuh mau lenta. Masih ma. Ang deha yung tanam. Lili mo ito ina amat pero ka matokon ni. Tak na inata. Lili mo ito ina bebe nyo tuh songin din na. Jadi itu pasti ma. Subuh memang saya dokter. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, berikutnya 6. Kita getor lemasi. Ta mau dong dimulai setengah-tengah keluar getor lemasi itu ita. Berjuanglah untuk keluar dari situ. Untuk keluar dari persoalan itu berjuanglah. Tuhan mau datang loh. Pada kok kamu naik ngolang naik roh kamu tuh mati. Ibadah naik mati mana yang dalam mertua malah mati di bawah satu. Amin. Ayat 6, 2, 3 ya. Dia orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya, berbahagialah orang yang lapar dan yang haus. Ini orang-orang yang berbahagia kepada semua yang hidup. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, di hitam malih tentang firman Tuhan, pernahnya kita lapar. Dari sini pulang-pulang pukul 11, pukul setengah 12 kadang. Sampai di rumah bapak ibu mandi, kadang cokkan apalagi nunggu masak nasi. Setelah makan, saya usahakan lagi membaca ini. Saya sisakan waktu karena saya lapar. Saya berpikir seperti ini, kalau saya lapar, bisa nggak saya kasih bapak ibu makan? Enggak. Kalau saya lapar, punya bakwan saya 2, mau nggak saya membagi itu kepada bapak ibu? Enggak, tunggu kenyang dulu saya, baru akan saya bagi. Kadang saya 1 minggu gak berdoa. Ya, jujur, kadang 1 minggu saya gak berdoa. Tetapi tiba-tiba gitu langsung gelisah terus, diajak berdoa, diajak terus berdoa, ada rasa rindu, ada rasa lapar. Begitu kita datang Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kita akan dipuaskan. Haleluya. Puji Tuhan. Ngerti lapar dan haus kan? Ngerti kan? Bukan lapar secara jasmani, bukan lapar akan makanan jasmani, bukan haus akan minuman jasmani, tetapi lapar akan kebenaran. Kalau tidak pernah lapar, tidak pernah haus, itu orang apa itu? Orang mati. Jadi kalau sempat udah kitab kita Bapak Ibu, hari Senin sampai ke hari Minggu baru kita buka, itu pun mengambilnya. Apalagi ada lagi ibadah malam kan, nggak bawa kitab lagi kan? Setiap minggu, kemarau lagi, aduh, nggak pernah dibuka. Usahakan Bapak Ibu. Kalau kita lapar, kita makan, enak sekali. Kalau saya ikuti kemauan saya membaca ini sampai jam 2 malam pun saya bisa nggak tidur. Kayak tadi malam pulang dari masak ikan saya tadi malam, ikan mas. Karena saya tahu saya buru. Saya masak ikan, pulang kami udah pukul 10 lewat. Sampai di rumah, saya nulis-nulis, saya tulisi dulu semua penyerahan anak. Setelah saya tulis, saya buka Alkitab. Saya belajar, udah saya lihat setengah 12. Kayaknya mau baca terus, tutuplah, besok masih banyak kegiatan. Ya. Kalau saya ikuti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang pukul 12, kadang saya belum tidur. Ya. Ini aja teman saya. Ini teman saya sama ini
Ini enggak, sekali seminggunya ini ku bawa ini. Nah, baru ini teman saya di situ. Di meja itu, makanya meja itu terus rundut. Ya. Lapar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dipuaskan. Tahu puas? Wah, kalau puas itu Bapak Ibu enak sekali ngomong. Contohnya saya haus. Saya ketemu air. Saya tidak mau tahu ini air yang sudah masak atau gimana. Langsung saya minum. Lalu ketemu dengan teman. Wih, luar biasa. Masak atau kayak mana air itu saya nggak tahu. Tapi dahaga saya hilang. Semangat enggak menyaksikannya. Semangat. Jadi kalau kita haus dan lapar mengenai kebenaran di dalam Kristus, itulah orang yang mau bersaksi. Ada orang yang lapar dan yang haus, tapi makan enggak nafsu, minum juga enggak selera. Itu orang apa itu? Tadi ada orang yang tidak pernah haus dan orang tidak pernah lapar. Itu orang mati. Ada orang laparnya tapi tidak selera makan. Haus tapi tidak mau minum. Sakit. Orang apa itu? Sakit. Banyak orang Kristen sekarang sakit rohani. Laparnya dikasih makan. Kata aku. Paling lipat di tahun juga. Tak naik protokol. Tak dabu. Semua dibuang. Mungkin kadang Bapak Ibu liling-liling Bapak Dito Marjamita. Kadang saya lihat Bapak Ibu ada 2 orang hanya menerima. Itu saya abaikan itu yang banyak itu. Saya serang terus. Selama ini mengenai pertobatan baptisan. Sebenarnya untuk Bapak Ibu yang sudah dibaptis nggak masalah lagi itu. Tapi karena ada 1-2 orang yang membutuhkan, saya abaikan yang semua itu, saya serang terus. Sampai masuk itu firman. Mana pernah kita konseling baptisan? Enggak pernah. Hanya di ibadah saja, mantapkan terus. Kadang kita nggak butuh yang lain kan. Walani. Tapi kita melihat dari sini, oh. Kita harus ada rasa lapar kalau kita mau bahagia. Amin. Itu yang berbahagia. Berikutnya kita perhatikan lagi, nanti biar kita lanjutkan. Ayat 7. Coba kita baca 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh ketumpahan. Ada murah hati. Ayat berapa itu? Ayat 7. Mertua ma naasiroha ay sia-sia do nasida. Ini ternyata sebelum meninggal, memang kadang terusnya kami komunikasi dengan Pak Dosi Messenger. Saya target dia harus dibaptis dan menerima Roh Kudus. Kalau ngomong langsung kayak gitu, dia kan nggak bisa dihentikan itu bicara, harus dia saja kita dengar. Jadi setelah itu saya serang dia dari Messenger, tapi selalu ayat kunci bagi dia, pegangan dia sampai dia mati katanya, itu kasih. Ya, itu kasih, itu yang dia pegang. Ternyata dia sebelum meninggal, dia meninggalkan amal yang baik. Orang gila kemarin yang datang ke situ, 1 minggu ternyata di rumahnya, orang gila itu Marga Rahab cari anaknya.